Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1171, Bab 1171. Dia masih hidup, dia masih hidup. Di Gunung Lingdan, suara kejutan membentuk gelombang pasang, kemungkinan besar karena Mu Suangong masih hidup. Jadi, aku sudah punya dua sok bijak. Jika kamu tidak takut dengan serangan bintang naga hijau, jika kamu memiliki dua orang bijak yang bertanggung jawab, kamu akan takut pada seekor burung. Itu mungkin diselamatkan oleh Ye Chen. Kekuatan magisnya aneh. Ye Chen yang membawa Mu Suangong pergi malam itu. Sekarang tampaknya itu benar. Ini adalah peristiwa bahagia terbesar di ibu kotaku selama ribuan tahun. Ku Yue, aku tidak menyangka itu. Di tengah suara terkejut, Mu Suangong menatap Ku Yue dengan mencibir. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ku Yue meraung, pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum. Tidak ada yang mustahil. Mu Suangong mencibir, di masa lalu, kamu berkomplot melawan orang tua itu dan menanam kutukan pada keluarga Muku. Hari ini adalah pembalasanmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ku Yue masih meraung histeris, mungkin sampai sekarang, dia benar-benar mengerti bahwa dialah yang disimpan dalam kegelapan. Mu Suangong mendengus dingin, mengibaskan jubahnya, dan mengelak ke samping. Begitu Mu Suan pergi, gelombang sosok bergegas. Tidak. Ku Yue ketakutan, mundur dengan mata penuh kengerian, dia kalah, bahkan kehilangan kartu hall terakhirnya, Ruotian Suzaku akan membiarkannya pergi. Akankah keluarga Suzaku melepaskannya? Akankah 9 keluarga besar melepaskannya? Akankah orang-orang di Yudu melepaskannya? Membunuh. Teriakan pembunuhan dari Gunung Lingdan melonjak seperti air pasang, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, termasuk para murid Ku Yue. Semua orang yang menonton adegan ini menghela nafas, siapa Ku Yue, seorang alkemis peringkat ke-7. Bahkan leluhur Suzaku takut padanya 3 poin, pria yang tinggi di atasnya dan seperti dewa, tapi sekarang dia seperti anjing yang berduka. Mendengar teriakan yang mengejutkan, Ruotian Suzaku tidak bisa menahan senyum di mulutnya. Ini adalah efek yang dia inginkan, untuk memaksa keluar kartu truf Ku Yue dan membangkitkan kemarahan publik, maka masuk akal baginya untuk membunuh Ku Yue. Pertama, itu bisa menstabilkan hati rakyat, dan kedua, dia tidak takut padaku pasukan Yue bersatu untuk memberontak. Fakta membuktikan bahwa dia berhasil, dan kartu truf Ku Yue dipaksa keluar, yang memang membuat marah semua Yudu. Ku Yue meninggal, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Ada desahan di seluruh langit. Hari ini adalah hari ulang tahun Ku Yue, dan itu benar-benar berubah menjadi pemakaman seperti yang dikatakan Ye Chen. Meski Ku Yue meninggal, masalahnya belum selesai. Pada saat ini, orang-orang yang telah memohon Ku Yue sebelumnya semuanya berlutut di depan Aula Pil Roh, semuanya panik, takut Ruotian Suzaku akan marah dan mengeluarkan beberapa lagi untuk menakuti monyet. Kamu sangat mengecewakanku. Ruotian Suzaku berbicara dengan santai, dengan keagungan seorang leluhur. Saya menunggu untuk mengetahui kesalahan saya menunggu untuk mengetahui kesalahan saya. Aku benar-benar ingin tahu, jika aku benar-benar membunuh Ku Yue dengan pedangku sebelumnya, apakah kamu dan yang lainnya akan bersatu untuk memberontak? Old leluhur Mingjian, saya tidak berani menunggu. Ada sepotong sujud di bawah. Lebih baik jika kamu tidak berani. Ruotian Suzaku mencibir, Nian Er dan yang lainnya juga disihir oleh Ku Yue, aku akan memberimu kesempatan untuk saat ini, dan untuk kekuatan militermu, aku akan mengambil kembali semuanya. Itu banyak. Terima kasih, Patriark. Semua orang menyeka keringat dingin mereka dengan kejam, seolah-olah mereka telah diampuni. Mulai hari ini, tidak ada paviliun Lingdan di Yudu. Ruotian Suzaku berkata lagi, semua alkemis di paviliun Lingdan adalah milik rumah Pil. Juga, jika aku memberitahu orang tua yang memiliki pikiran memberontak lagi, aku pasti akan tidak memaafkannya. Mengatakan itu, Ruotian Suzaku tidak lupa melirik keturunan langsung Yue San, Yue Hai, dan Ku Yue, dan kata-katanya membawa keagungan leluhur dan paksaan dari orang bijak. Yue San dan yang lainnya gemetar dan berlutut dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin mereka memiliki niat memberontak? Bahkan Ku Yue dan yang lainnya dikalahkan. Bagaimana mereka berani memberontak? Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus jujur. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Kata-kata Ruotian Suzaku bergema tanpa batas antara langit dan bumi.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang datang untuk memberi hormat dan menonton drama itu meninggalkan panggung, semua orang menghela nafas, hari ini benar-benar pertunjukan besar, Paviliun Lingdan dihancurkan oleh Dan Mansion, dan Ku Yue dikalahkan oleh Ye Chen, dan mereka dibunuh di belakang mereka. Perubahan hari ini bisa dikatakan langka dalam 1000 tahun. Keheranan Ye Chen telah menyegarkan garis bawah keterkejutan mereka. Selama bertahun-tahun yang akan datang, Ye Chen akan menggantikan Ku Yue, dan dia akan melakukan lebih baik daripada Ku Yue. Dunia Yudu akan segera berubah. Di tengah desahan, mereka yang berdiri di sisi kanan akan menatap Ye Chen secara diam-diam. Namun, selalu ada orang-orang yang, setelah melihat Ye Chen, masih tidak lupa untuk mencari di tempat lain. Apa yang sedang mereka lihat? Tentu, itu tergantung pada hadiah ulang tahun yang mereka berikan. Terlalu banyak orang telah menamparkan wajah mereka sendiri. Jika mereka tahu ini akan terjadi hari ini, mereka tidak akan memberi Ku Yue hadiah jika mereka terbunuh. Tetapi mereka menghabiskan banyak uang dan menghabiskan banyak energi untuk menemukannya. Bersedia untuk menggunakannya, tetapi memberikannya kepada musuh secara gratis. Tertekan. Tidak nyaman. Ingin menangis. Terlalu banyak orang yang menutupi hati mereka saat pergi, sehingga mereka malu untuk mengambil kembali hadiah ulang tahunnya. Jika mereka tidak mengambilnya, itu tidak berarti seseorang tidak akan mengambilnya. Saat ini, Ye Chen sedang membawa karung dan memetik satu per satu. Tapi apapun yang dia inginkan, dia dengan sadar memasukkannya ke dalam karung, menyaksikan Ruotian Suzaku dan Mu Suangong menarik sudut mulut mereka. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang datang untuk menghormati ulang tahun Ku Yue memang harta karun. Tentu saja, Ruotian Suzaku dan yang lainnya tidak akan menghentikan mereka. Ye Chen membantu Yudu menyingkirkan Ku Yue, musuh besar kali ini, dan beberapa hadiah harus dibayarkan. Dibandingkan dengan menghilangkan kekhawatiran internal keluarga Suzaku, ini bukan apa-apa. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen datang ke aula utama Paviliun Ling dan menggelengkan kepalanya dengan pakaian penuh. Tidak lagi. Ruotian Suzaku menatap Ye Chen dengan penuh minat. Hampir. Ye Chen menyeringai. Belum siap membiarkan lelaki tua itu bertemu tuanmu. Ruotian Suzaku tersenyum. Aku harus bertanya padanya tentang lelaki tua ini. Ye Chen terbatuk datar, sudah kubilang sebelumnya bahwa tuanku memiliki temperamen buruk, dan melihat orang lain lebih cantik darinya, akan buruk jika aku datang ke sini untuk bertarung dengannya. Anda, seorang wanita. Ruotian Suzaku dan Mu Suangong tertegun sejenak. Kecantikan besar, kata Ye Chen penuh arti. Ini benar-benar novel. Ruoyan Suzaku terlihat aneh, jika Tuan Ye Chen datang dan ingin bertarung dengannya, itu akan menjadi novel. Teman kecil, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat merekomendasikan saya. Mu Suangong memandang Ye Chen dengan penuh harap, meskipun kekhawatiran internal Yudu telah dihilangkan, masalah eksternal masih ada. Setelah jatuh ke dalam keadaan lemah selama beberapa waktu, Suzaku Star membutuhkan 2 kuasi sage untuk duduk sebagai penanggung jawab. Mengerti. Ye Chen berhenti bercanda, dan tidak lupa untuk melirik roh primordial Ruotian Suzaku, itu memang layu, dan umurnya paling banyak kurang dari 10 tahun lagi, dan tidak ada cara untuk menundanya. Ayo kembali dulu. Ruotian Suzaku tersenyum, pada hari-hari ini, kekuatan utama di Yudu perlu diatur ulang, dan keluarga dan perlu menggulingkan surga ke-8. Setelah semuanya selesai, kita akan berbicara tentang aku yang selamat dari malapetaka. Jawab Ye Chen, berbalik dan berjalan menuju luar gunung. Ketika dia tiba, dia tidak lupa mengambil kotak harta karun dari hadiah ulang tahun. Tapi kuharap tuannya bisa datang. Melihat Ye Chen pergi, Mu Suangong menarik napas dalam-dalam. Terserah orang. Ruotian Suzaku bebas dan mudah. Oh asterisk 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 oh asterisk 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 oh. Episode 1172, sangat memalukan untuk dikatakan. Saat keduanya berbicara, Ye Chen sudah tiba di gerbang Gunung Lingdan. Dapat dilihat bahwa Ye Chen mengerutkan kening, dan alasan untuk mengerutkan kening adalah karena Ruotian Suzaku dan Mu Suangong memiliki harapan yang tinggi untuknya, dan lebih tepatnya, mereka memiliki harapan yang tinggi untuk tuan di belakangnya. Untuk waktu yang lama, Ruotian Suzaku dan Mu Suangong percaya bahwa ada master yang kuat di belakang Ye Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut master kuasi bijak Ye Chen tidak ada sama sekali. Sekarang Ruotian Suzaku akan menerobos, Ye Chen benar-benar tidak tahu di mana menemukan orang bijak untuk memenuhi kebohongan ini. Sakit kepala. Memikirkannya, Ye Chen mau tidak mau menggosok bagian tengah alisnya. Yang mulia. Baru saja melangkah keluar dari Gunung Lingdan, Ye Chen melihat Master Alkimia dari rumah Alkimia berdiri di depan gerbang gunung, lebih dari 10.000 orang berdiri dengan rapi, dan ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia memberi hormat secara kolektif, dengan ekspresi yang menakjubkan. Pulang ke rumah.
Ye Chen tersenyum, dan mengambil langkah pertama. Paviliun Lingdan dilarang, dan keluarga Suzaku akan membuka Lingshan baru di 8 surga sebagai rumah pil. Ini akan memakan waktu, jadi dalam waktu singkat, rumah pil akan tetap berada di surga ketiga Yudu. Para alkemis dari Pil Mansion mengikuti, seperti saat mereka datang. Di surga ke-8 Yudu, ada banyak orang. Ye Chen dan alkemis dan Fu adalah yang paling menarik perhatian. Mereka akan menjadi andalan Yudu di masa depan, dan mereka akan menggantikan Paviliun Lingdan, dan mereka akan lebih cemerlang dari Paviliun Lingdan. Terlalu banyak orang yang telah memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Ye Chen, seperti yang mereka lakukan dengan Ku Yue di masa lalu. Adapun 8 pangeran, situasinya sangat memalukan. Mereka mengejar dan membunuh Ye Chen di masa lalu, tetapi sekarang jika mereka ingin menarik Ye Chen untuk mendukung mereka, mereka tidak tahu berapa harga yang harus dibayar. Semua ini karena mereka salah menilai kekuatan Ye Chen. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Yudu, yang seharusnya benar-benar sunyi, tidak damai. Sama resahnya dengan Yudu adalah King Longsing. Di malam yang gelap, ketika kedua Raja King Longsing mendengar bahwa Mu Suangong masih hidup, ekspresi mereka berubah drastis. Selama ribuan tahun, Ruo Tian Suzaku telah bertanggung jawab atas Suzaku Star, menyebabkan King Long Star gagal lagi dan lagi, sekarang Suzaku Star memiliki kuasa Hokage lain, yang tentunya merupakan kabar buruk bagi mereka. Kamu Chen. Di Azure Dragon Hall, suara Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi terdengar sangat dingin. Ceritanya dibagi menjadi 2 bagian, mari kita bicara tentang Ye Chen dan yang lainnya, yang turun ke surga ke-8 dengan cara yang perkasa, tetapi mereka semua berdiri di gerbang dan mansion seperti lembing, dan melihat ke dan mansion tempat si Eyun dengan ekspresi aneh. Ah, tenang saja. Meski jauh, semua orang masih bisa mendengar wanita itu terengah-engah dari dalam gua. Ini memalukan. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan dia mengenali suara siapa itu, siapa lagi selain Mu Wanxing. Nian Wei terbatuk kering, dan menatap Misty Xingtian. Ku Xianer batuk kering, mengeluarkan cermin kecil, dan meluruskan rambutnya di depan cermin. Bai Susu dan Li Xiao terbatuk, dan mengalihkan pandangan mereka ke Bai Xiao Silin dalam pengertian diam-diam. Para alkemis dari keluarga dan juga terbatuk-batuk satu demi satu, masing-masing mencari pekerjaan mereka sendiri. Aku sangat menyukaimu. Ye Chen mengutuk, berjalan ke gerbang gunung, dan kami menyerbu ke depan, lebih baik kamu di sini untuk mendapatkan seorang wanita. Master istana bergerak, dan para alkemis dari Pil Mansion secara alami mengikuti, dan ketika semua orang lewat, mereka akan memberikan pandangan yang berarti ke gua, yang masih bergetar sangat berirama hingga sekarang. Angka-angka itu menyebar dengan cepat, dan tidak ada yang merusak perbuatan baik si Eyun. Adapun Ye Chen, meskipun dia sangat ingin menendang pintu, dia tetap menahan diri, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Di puncak gunung dan Fu lagi, Ye Chen duduk bersila di atas batu dan mengeluarkan tas penyimpanan Ku Yue. Ketika itu terkoyak, bahkan konsentrasinya terkejut. Kekayaan dan koleksi Ku Yue yang kaya membuatnya ngeri. Berbicara tentang pil saja, ada lebih dari 300 pil dengan 7 pola, pil 6 pola, dan pil 5 pola. Wen dan ini bahkan lebih tak ternilai. Membandingkan orang dengan orang, menghancurkan orang sampai mati. Setelah menerima ramuan, Ye Chen melihat ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia, yang semuanya adalah ramuan ilahi, banyak yang belum pernah dilihat Ye Chen sebelumnya. Yang membuatnya bahagia adalah bahwa ada semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan roh primordial. Pil. Bagus. Ye Chen dalam suasana hati yang baik, mengambil ramuan roh, dan mengklasifikasikan pil ke dalam satu kategori. Setelah itu, ada alat ajaib, yang dia tuangkan sekaligus, dan menumpuknya menjadi sebuah gunung kecil, dengan cahaya langit bersinar terang dan sangat menyilaukan. Ye Chen seperti mengambil compang camping, mengambil di antara tumpukan senjata ajaib, dan mengambil banyak senjata ajaib yang terbuat dari bahan luar biasa. Adapun hal-hal lain yang tersisa, semuanya menjadi makanan dari kuali yang kacau. Ku Yue juga memiliki banyak koleksi seni rahasia dan kekuatan supernatural. Ye Chen memindai mereka satu persatu, dan jika dia tidak menyukainya, dia langsung memasukkannya ke dalam tas Qian Kun untuk diberikan kepada orang lain di masa depan, dan dia bisa mendapatkan banyak bantuan sebagai gantinya. Akhirnya, Ye Chen mengambil gulungan rahasia yang rusak di tangannya. Gulungan rahasia ini seharusnya sudah cukup tua, bagaimanapun tertutupnya, itu tidak dapat menyembunyikan perubahan kehidupan di atasnya. Terkejut, Ye Chen menyebarkan gulungan rahasia itu, dan setelah sekilas, cahaya tajam melintas di matanya. Ini. Ye Chen tiba-tiba duduk tegak, dan mengelus gulungan rahasia dengan telapak tangan gemetar. Apa yang terukir di atasnya adalah sebuah peta. Meskipun rusak, dia mengenali tempat itu sekilas. Itu adalah perbatasan selatan Great Chu. Perbatasan selatan Chu besar.
Ye Chen tersenyum dengan air mata, dan menempelkan gulungan rahasia ke dadanya setelah 100 tahun, melihat peta kampung halamannya di negeri asing, orang bisa membayangkan suasana hatinya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen memasukkan gulungan rahasia ke dalam tas dan menggantungnya di pinggangnya. Menekan emosinya, Ye Chen mengeluarkan tungku alkimia dengan jentikan tangannya, mengorbankan api peri, dan mengeluarkan bahan untuk memurnikan pil roh primordial. Primordial Spirit Pill, seperti namanya, terkait dengan Primordial Spirit, dan itu adalah jenis Qwen Pill yang relatif tinggi, levelnya lebih tinggi dari Xianyu Pill yang dia buat sebelumnya, karena dia melibatkan Primordial Spirit. Ketika semuanya sudah siap, Ye Chen mulai memasukkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Baru setelah langit cerah, Xie Yun keluar dari gua dengan ekspresi segar di wajahnya. Bergantung pada. Segera, dia mendengar serigala melolong dari pria itu, seolah-olah dia mendengar apa yang terjadi kemarin. Tidak lama kemudian, pria itu naik ke puncak gunung, menatap Ye Chen dengan ragu, apakah Ku Yue sudah mati? Kenapa, Mu Wanxing tidak memberitahumu? Ye Chen melirik Xie Yun dengan marah sambil menyempurnakan alkimia. Yah. Xie Yun batuk kering, dan mengingat adegan tadi malam di benaknya. Adegan di akhir sangat luar biasa glamor. Setelah bertarung sepanjang malam, Mu Wanxing tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sampai sekarang, Jalang itu masih berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Anda mengatakan bahwa dewa tidak ajaib. Apakah kamu bahagia? Ketika Xie Yun menggaruk kepalanya, Ye Chen melirik dengan tatapan kecil yang menawan. Itu tidak buruk. Bagaimana kalau terus melakukannya? Jangan membuat masalah. Cih. Ye Chen memandang dengan tidak setuju, memalingkan muka, dan terus menyempurnakan alkimia, tetapi sudut mulutnya penuh dengan senyuman, karena Xie Yun menerobos dan maju ke alam surga lagi, dan tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak obat mujarab. Sayang sekali. Melihat Ye Chen meramu alkimia, Xie Yun menggaruk kepalanya dengan keras, dan berjalan menuruni aula gunung sambil bergumam, melewatkan drama yang indah, dan tidak melihat kematian Ku Yue secara langsung, sungguh disayangkan. Sayang sekali. Ye Chen tersenyum sedikit, dan melemparkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia lagi. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1173, Bab 1173. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari bumi, menutupi bintang besar Suzaku dengan lapisan pakaian peri suci. Langit baru saja terbit, dan banyak orang berkumpul di luar gerbang Gunung Danfu, kebanyakan dari mereka adalah selebritas dari berbagai keluarga bangsawan, dan mereka semua datang berkunjung ke Ye Chen. Master Istana sedang menyempurnakan alkimia, semuanya tolong kembali. Ada cukup banyak orang yang datang, tetapi mereka semua diblokir di luar gerbang gunung. Ini bukan bohong, Ye Chen memang sedang membuat alkimia. Ada penyesalan di hati para pengunjung, namun mereka tidak berani terlalu gegabah, dan pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, di puncak gunung, ada pelangi merah yang mengalir di malam hari, dan pemandangan merah itu sangat indah. Qwen dan Lin dan dari keluarga dan melihat ke puncak gunung satu demi satu, takjub, dan mereka yang memiliki mata jahat telah melihat ramuan seperti apa yang dibuat Ye Chen, yang bahkan lebih baik daripada ramuan Xianyu kemarin. Ye Chen tidak pernah turun, dan duduk bersila di puncak gunung. Duduk ini adalah 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, gelombang demi gelombang orang datang berkunjung, tetapi mereka semua ditolak. Baru pada hari keempat Ye Chen bangun. Gerbang Gunung Danfu dibuka lebar, dan setelah 3 hari mundur, Ye Chen keluar untuk pertama kalinya, dan dia keluar bersama alkemis Danfu lebih dari 10.000 orang langsung pergi ke surga ke-8 Yudu. Ada 8 surga di ibu kota terpencil, dan ada ribuan gunung spiritual, yang masing-masing curam. Tentu saja, di antara 1000 gunung spiritual ini, ada satu yang sangat megah, cemerlang, dan bermandikan cahaya surgawi. Itu adalah Lingshan, mansion dari Xindan Mansion, yang dibangun oleh keluarga Suzaku setelah 3 hari penuh mencurahkan semua usaha mereka. Wow! Para alkemis dari rumah dan mengangkat kepala mereka, semuanya seperti udik. Rumah dan ini mungkin merupakan gunung spiritual terbesar di seluruh Yudu. Ye Chen tersenyum dan melangkah masuk. Setelah memasuki gerbang gunung, ada pemandangan lain, paviliun, aula, istana, dan gua, yang semuanya bersinar dengan lampu peri, dan rerumputan spiritual langka ditanam di seluruh gunung, dan kekuatan spiritualnya 10 kali lebih murni daripada surga ketiga. Bagus. Ye Chen tersenyum santai, dan berjalan ke aula utama rumah dan dalam satu langkah. Di depan aula utama, ada gelombang sosok, menutupi seluruh dunia, menghitungnya dengan hati-hati, ada sebanyak 30.000 orang, beberapa dari Pil House, dan beberapa dari bekas paviliun Lingdan, tapi sekarang semuanya milik ke rumah Pil. Ye Chen berdiri dengan tenang, melihat ke bawah,
tetapi dia tidak melihat Yue San, Yue Hai dan yang lainnya, tidak hanya mereka, tetapi juga banyak tetua Paviliun Lingdan, kehilangan banyak orang. Yue San dan yang lainnya meninggalkan Yudu tadi malam. Di samping Ye Chen, seorang lelaki tua berbaju hitam berkata melalui transmisi suara. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia mengetahuinya dengan baik, meninggalkan Yudu. Yang lain percaya ini, tapi dia tidak. Generasi Kaisar dan Abdi Dalam. Pelajaran dari masa lalu, sebagai patriark keluarga Suzaku, Ruotian Suzaku tidak akan meninggalkan akar masalah. Yudu hari ini membutuhkan metode besi dan darah untuk merombak kartu. Perbedaannya adalah dia menjadi penjahat untuknya. Pergi. Dengan pandangan terakhir ke bawah, Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Para alkemis dari Dan Mansion secara kolektif membungkukkan tangan dan berpencar, mencari gua mereka sendiri sesuai dengan kartu identitas masing-masing. Ye Chen tidak akan menganggur, dan mencetak seni 10.000 pil di aula, dan menambahkan banyak konsep alkimia Liu Wendan dan Qi Wendan, dan memang berusaha keras untuk menumbuhkan alkemis di Yudu. Saat malam tiba, Ye Chen berjalan keluar dari aula dan berdiri sebuah tablet batu di depan aula. Prasasti itu diukir dengan kata-kata, yang merupakan aturan baru Pil Mansion, yang pada dasarnya sama seperti di masa lalu. Aturan tambahan secara alami bagi para alkemis dari Pil Mansion untuk membayar pil tepat waktu untuk mempersiapkan perang. Dalam hal ini, alkemis dari keluarga dan tidak keberatan. Dibandingkan dengan Ku Yue di masa lalu, Ye Chen sudah sangat manusiawi, dan perlakuan yang murah hati tidak sia-sia. Keesokan harinya, masih sebelum fajar, dan banyak orang berkumpul di luar gerbang Gunung Danfu. Mereka masih datang mengunjungi Ye Chen. Ada semua kekuatan besar, dan ada banyak kultivator biasa yang kuat, hanya untuk berteman dengan Ye Chen. Kali ini, Ye Chen tidak menolak, dia tidak pernah menolak, dan menerima dengan sopan, tidak ada alasan untuk menolak. Yakong Tiandan Mansion telah menjadi Lingshan tersibuk di Yudu, lebih sibuk dari jalan utama, dan sosok yang datang dan pergi tidak terganggu, dan mereka semua terhormat. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong, dan hadiah ucapan selamat yang mereka kirimkan sangat langka dan menumpuk seperti gunung. Terlebih lagi, ketika Ku Yue melewati hari ulang tahunnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan muntah darah dengan marah jika dia masih hidup. Malam tiba lagi, dan aula itu penuh dengan harta karun. Xie Yun, Nian Wei, dan Mu Wanxing datang, dan melihat semua harta di aula, mereka semua menghela nafas, mereka semua adalah kultivator, perbedaan antara manusia hanya sebesar itu. Apapun yang Anda suka, ambil sendiri. Ye Chen membuat langkah besar, yang sangat murah hati. Tak perlu dikatakan, produk tertentu sudah mulai, membawa karung, tidak peduli berguna atau tidak, ambil apapun yang Anda lihat. Aku sangat menyukaimu. Ye Chen melirik Xie Yun, lalu menatap Nian Wei dan Mu Wanxing, kebetulan kalian berdua ada di sini hari ini, aku akan memberimu harta karun. Sayang. Xie Yun, yang berpura-pura menjadi bayi, datang sambil menjilati wajahnya, tetapi ditarik ke samping oleh Ye Chen. Harta karun apa? Mu Wanxing dan Nian Wei tersenyum. Ini harta karun. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan nyala api merah muncul di telapak tangannya. Api darah penyulingan merah. Mu Xuanqiu dan Nian Wei terkejut, seolah-olah mereka mengenali jenis api yang sebenarnya. Api pemurnian darah merah Ku Yue ada di sini untukmu. Ye Chen membagi api merah yang sebenarnya menjadi dua bagian, menyuntikkannya masing-masing ke tubuh Mu Xuanqiu dan Nian Wei, dan kemudian memisahkan dua helai api abadi ke dalamnya. Mengapa kamu mengirimku untuk menunggu api yang sebenarnya? Mu Wanxing dan Nian Wei menatap Ye Chen dengan curiga. Ini sangat sederhana, biarkan kalian berdua menjadi alkemis. Ye Chen mengangkat bahu, aku tidak ingin seseorang seperti Ku Yue muncul lagi. Bukankah kamu yang menekannya? Selain itu, semua alkemis itu dibawa keluar olehmu, bisakah mereka tetap melawanmu? Aku akan pergi cepat atau lambat. Ye Chen tersenyum, aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah aku pergi. Mungkin butuh waktu lama. Setelah aku pergi, siapa yang bisa menjamin alkimia yang aku bawa keluar guru tidak akan memiliki dua pikiran, kekuatan tertinggi terlalu menarik, semua perubahan mungkin terjadi, inilah alasan mengapa saya membiarkan kalian berdua menjadi alkemis, saya paling nyaman ketika Anda terkejut. Setelah kata-kata Ye Chen, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Xie Yun terdiam, dan kehangatan mengalir di hatinya, Ye Chen mengatur semua ini untuknya. Mu Xuan tetap diam, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan sangat bijaksana. Nian Wei diam, menggigit giginya dengan ringan, karena Ye Chen hanyalah seorang pejalan kaki ke Suzaku Star. Ketika mereka bertiga diam, alis Ye Chen bersinar dengan cahaya surgawi, dan dia menggabungkan makna mendalam dan pemahaman alkimia ke dalam kesadaran spiritual, dan menuangkannya masing-masing ke lautan spiritual Nian Wei dan Mu Wanxing, termasuk banyak pil dan resep. Dengan baik.
Kesadaran besar membanjiri pikiran mereka, Mu Xuanqiu dan Nian Wei tampak sedih, dan buru-buru duduk bersila di tanah. Keduanya tidak pernah bersentuhan dengan alkimia, tapi ini bukan masalah. Ye Chen memiliki kemampuan untuk menciptakan dewa. Dia bisa mengeluarkan banyak alkemis tingkat 6 hanya dalam 1 bulan, dan dia juga bisa membawanya masuk hanya 1 bulan keduanya mendorong ke puncak alkimia. Kesadaran Ye Chen masih mengalir masuk, dan ia memiliki segelnya sendiri, yang akan dibuka segelnya saat alkimia Mu Xuanqiu dan Nian Wei terus maju. Pada suatu saat, Ye Chen menarik kekuatan gaibnya dan melirik Xie Yun yang masih terdiam di satu sisi. Terima kasih. Xie Yun berbicara dengan sangat serius untuk pertama kalinya. Suara bisikan. Dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, Ye Chen berjalan sendiri ke harta karun Chengshan, mengambil dan memilih seperti pembeli kelontong. Selama proses itu, dia juga mengeluarkan pedang ajaib dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Xie Yun. Xie Yun mengangkat tangannya dan mengikuti, pedang dewa berdentang, diukir dengan rune kuno, dengan kemampuan memotong langit dan menghancurkan bumi. Pedang Zanlu. Xie Yun mengelusnya dengan lembut, tetapi ada perubahan dalam senyumnya. Ini adalah senjata dewa Zanlu yang dia gunakan di masa lalu, dan itu juga hadiah dari Ye Chen. Masih ada beberapa helai darah di atasnya, yang merupakan darah kehidupan sebelumnya. O asteris 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 O asteris 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 O. Episode 1174, Bab 1174. Di tengah malam, Xie Yun pergi dengan pedang Zanlu di tangannya, menemukan sebuah gua di Dan Mansion, dan mundur lagi. Adapun Mu Wanxing dan Nian Wei, mereka masih duduk bersila di aula, dengan tenang menggabungkan kesadaran spiritual dari Ye Chen. Ye Chen juga tidak tinggal diam, dia mengambil senjata magis dari harta karun Chengshan, dan menyimpan senjata dengan nilai bagus, dan sisanya diserap oleh Chaos Cauldron, yang menjadi makanan bagi Chaos God Cauldron untuk maju. Setelah melakukan ini, Ye Chen duduk bersila dan memasukkan pil Yuanshen ke dalam mulutnya. Pil roh primordial memasuki tubuhnya dan langsung meleleh. Energi yang melonjak melebur ke laut ilahi, menenggelamkan roh primordialnya. Malam yang gelap jatuh ke dalam keheningan. Saat fajar menjelang, Mu Wanxing dan Nian Wei bangun tanpa urutan tertentu. Setelah malam pemahaman, keduanya dapat dianggap sebagai pendobrak permukaan alkimia, dan esensi sebenarnya perlu diasah di masa depan. Di depan mereka berdua, ada 2 tungku alkimia yang ditangguhkan, yang dipilih dengan cermat oleh Ye Chen, dan ditempa oleh api peri dan guntur langit. Nilainya tidak rendah, dan digunakan oleh mereka berdua untuk alkimia. Itu adalah tungku alkimia yang luar biasa. Keduanya menerimanya satu demi satu, melirik Ye Chen, menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam mundur. Setelah keduanya pergi, Ye Chen tetap tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi. Di hari baru, masih banyak orang yang datang berkunjung, namun mereka semua diblokir dari gerbang gunung oleh penjaga Nian Wei. Di rumah alkimia, para alkemis masih bekerja keras dalam alkimia, dan kelompok alkemis dapat dilihat di mana-mana, berkumpul bersama untuk membahas konsep artistik alkimia. Yudu juga sibuk, Kuyue tumbang, keluarga Suzaku mengambil alih harta Kuyue dengan cara guntur, jumlah dan kekuatannya sangat besar, Raotian Suzaku kaget. Semuanya berjalan dengan tertib. Itu adalah malam yang sunyi, dan Ye Chen masih belum bangun. Hembusan angin sepoi-sepoi membingungkan, dan bertiup ke aula, menyapu Ye Chen dengan ringan, dan mengaduk sehelai rambut hitamnya, tubuhnya bergetar, dan kesadarannya hilang tanpa bisa dijelaskan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Di mana ini? Dalam kabut, Ye Chen membuka matanya, melihat dunia kabur di sekitarnya dengan linglung, penglihatannya ditutupi oleh awan berkabut. Dalam gumaman, dunia kabur di depan mataku berangsur-angsur menjadi jelas. Changchuan Dayue telah kehilangan tabir misteriusnya, dan tanah yang luas mengungkapkan perubahan masa lalu. Itu adalah gunung dan sungai yang indah, luas dan tak terbatas. Ini, Dachu. Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Itu Dachu. Itu Dachu. Ye Chen sangat bersemangat, dia sangat yakin di mana itu, dan masih ada air mata di matanya. Tanpa sadar, dia mengambil langkah untuk naik ke langit, seperti cahaya dewa, melintasi sungai dan sungai besar, melintasi tanah tanpa batas, melihat Chu Utara, melihat Chu Selatan, gunung, sungai, dan bunga setiap rumput, setiap pohon seperti kenangan, sangat baik. Pada titik tertentu, dia berhenti di bawah gunung spiritual. Lingshan sangat luas, dikelilingi awan dan kabut, padat dan berkabut, seperti negeri dongeng di bumi. Heng Yue. Ye Chen tersedak, dan bergegas ke Lingshan. Pada malam hari, Heng Yue seharusnya sepi, tetapi ada banyak sosok yang berdiri di puncak gunung. Ye Chen melihat Yang Dingtian, melihat Su Fu, Pang Pangcuan, Daoji Zhenren, Zhou Dafu, Huo Teng, Tang Ruxuan, Qi Yue.
Semua sosok dan wajah sangat familiar, dan mereka semua familiar dengan ingatannya. Kecocokan sempurna mereka di kedalaman, bahkan setelah 100 tahun, tetap tidak berubah. Sudah 100 tahun, Ye Chen, kamu telah menemukannya. Ketika tubuh Ye Chen gemetar, dia mendengar gumaman satu demi satu. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi itu semua ilusi. Dia membuka mulutnya untuk memanggil, tetapi tidak ada yang mendengarnya, seolah-olah dia tidak ada di sana. Dunia ini, mimpi. Ye Chen tersenyum perubahan hidup, dan tidak lagi disebut atau disentuh. Dia pergi ke puncak Yunfei dan berhenti di sana untuk waktu yang lama tanpa menggerakkan langkah kakinya, meskipun itu mimpi, itu benar. Kamu Chen. Sambil menonton, Ye Chen tiba-tiba mendengar suara terkejut di belakangnya. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Di tempat berkabut, Ye Chen melihat sosok buram, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah burung vermilion. Anda, Ye Chen tertegun. Ruotian Suzaku juga tertegun. Keduanya berdiri, yang satu seperti lembing, yang lainnya seperti tiang kayu, lurus dan lurus, keduanya tampak kaget. Ini adalah mimpi. Keduanya mengajukan pertanyaan yang sama. Bersenandung. Begitu kata-kata itu jatuh, dunia berubah menjadi pecahan, dan semua yang ada di depanku menghilang dalam kabut. Di aula utama dan mansion, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Setelah 3 atau 2 detik kelesuan, dia buru-buru melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah aula utama dan mansion. Teman kecil. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil dari luar aula, suaranya sudah tua dan tergesa-gesa. Ye Chen langsung bangkit dan membuka segel aula utama, hanya untuk melihat Mu Suangong berdiri di luar aula utama, dan ekspresinya masih sedikit cemas. Ikuti aku. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Mu Suangong tiba-tiba melangkah maju, menarik Ye Chen pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya muncul kembali di hutan bambu tempat Ruotian Suzaku berada di 9 langit. Udara mati yang begitu kuat. Sebelum memasuki hutan bambu, Ye Chen mengerutkan kening. Seluruh hutan bambu diselimuti oleh udara mati yang tebal. Semua bambu hijau layu karena udara mati. Seolah-olah tidak ada satu pun rumput yang bisa tumbuh di hutan bambu ini. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas masuk. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita tua duduk bersila, dengan rambut putih, kulit keriput, dan wajah tua, seluruh tubuhnya dikelilingi energi kematian, bukankah itu Ruotian Suzaku? Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening lagi, membuka Xian Lunyan, dan menatap Ruotian Suzaku, roh primordialnya layu. Dia harus mengatasi 5 pembusukan surga dan manusia secepat mungkin. Mata Mu Suangong penuh dengan kekhawatiran. Begitu. Ye Chen juga menarik napas dalam-dalam. Teman kecil, kami membutuhkan bantuan tuanmu. Mu Suangong menatap Ye Chen dengan penuh harap. Aku punya master, tapi aku bukan orang bijak. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, bukan orang bijak. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan generasi muda tidak berani berbohong. Aku percaya. Mu Suangong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia mengenal Ye Chen dengan baik. Jika dia bisa membantu, Ye Chen tidak akan pernah berdiri dan menonton. Dengan pengaruh bintang Suzaku, tidak bisakah kita menemukan orang suci yang akurat dari bintang kuno lainnya untuk membantu? Ye Chen memandang Mu Suangong dengan ragu. Ada banyak bintang kuno di Tianyuan Starfield, dan ada juga banyak orang bijak. Mu Suangong berkata, 5 penurunan langit dan manusia bukanlah bencana biasa. Ada terlalu banyak, yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan ambil kesempatan ini untuk mencaplok Suzaku Star. Itu sangat rumit. Ekspresi Ye Chen menjadi serius. Dalam waktu kurang dari 3 hari, penglihatan Suzaku melintasi malapetaka akan muncul. Pada saat itu, tidak hanya bintang kuno Qinglong, tetapi juga bintang kuno lainnya mungkin akan melihatnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Suzaku naik pangkat. Santo dengan aman. Begitu mereka bersatu, Suzaku Star akan berada dalam bahaya, kita membutuhkan setidaknya 2 kuasi sage untuk menahan penghalang pelindung. Sebuah penglihatan muncul, gumam Ye Chen, matanya terus berputar. Mungkin, ada cara untuk mencobanya. Setelah 2 atau 3 detik, Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1175, bab 1175. Metode apa? Mu Suangong bertanya dengan tergesa-gesa. Lubang hitam spasial, kata Ye Chen segera. Apakah kamu yakin? Mu Suangong menatap Ye Chen dengan mata cerah. Generasi yang lebih muda belum pernah mencobanya sebelumnya. Ye Chen bergumam, berdasarkan pemahaman saya tentang lubang hitam di luar angkasa, itu seharusnya bisa menutupi penglihatan melintasi bencana.
Mulai sekarang, orang-orang itu tidak akan tahu bahwa dia sedang melintasi malapetaka. Dapat diandalkan. Mu Suangong membelai janggutnya. Tidak ada jalan keluar, mari kita bertaruh. Ye Chen menggunakan Immortal Will of Heaven, dan memimpin Ruotian Suzaku ke dalam lubang hitam angkasa. Kuharap aku bisa selamat dari malapetaka ini. Mu Suangong memandangi langit berbintang yang berkabut, seolah dia memohon kepada Tuhan. Di ruang lubang hitam, Ye Chen dan Ruotian Suzaku muncul bersama. Begitu dia jatuh, Ye Chen melarikan diri lebih dari 10 kaki, dan kemudian darahnya menyembur keluar, memadatkan baju besi ki bawaan. Ekspresinya agak pucat, terutama karena kali ini dia membawa kuasi Sage Ruotian Suzaku masuk. Paksaan dan aura kuasa Sage begitu kuat bahkan Xian Lun Tiandao tidak bisa bertahan. Terlebih lagi, energi kematian yang meluap dari tubuh Ruotian Suzaku juga sangat tirani. Jika kamu dekat dengannya, kamu akan terlibat. Jika kamu berdiri dengan orang seperti ini sepanjang tahun, vitalitasmu pasti akan musnah. 3000 tahun. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ini pasti wajah asli Ruotian Suzaku. Sekarang dia terlalu tua, setipis tongkat, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan, dan perubahan waktu terukir di sekujur tubuhnya. Tapi melihat Ruotian Suzaku gemetar dan membuka matanya, tapi matanya sangat keruh. Di mana ini? Bibir pecah-pecah Ruotian Suzaku bergetar, suaranya serak dan lelah, dan matanya penuh kebingungan. Sebuah lubang hitam di luar angkasa. Selusin kaki jauhnya, Ye Chen berbicara. Kegelapan yang tak terbatas benar-benar menakutkan. Suara Ruotian Suzaku masih sangat serak. Semuanya datang terlalu tiba-tiba, dan satu-satunya cara yang bisa kupikirkan adalah metode ini. Dimungkinkan untuk menutupi pandanganmu melintasi bencana di sini. Terima kasih. Kamu bisa selamat dari 5 penurunan surga dan manusia dengan ketenangan pikiran, kata Ye Chen, dan terus mempersembahkan manik-manik penerangan, menerangi lubang hitam di angkasa dengan radius 10.000 zang. Hanya dengan cahaya bisa ada harapan. Kamu dan aku, bagaimana kita bisa bertemu dalam mimpi? Ruotian Suzaku mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Ye Chen dengan tenang. Aku tidak bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ye Chen tersenyum. Sejujurnya, aku telah memimpikannya tempat itu lebih dari sekali, terutama baru-baru ini. Ruotian Suzaku mengungkapkan rahasianya, tampilan belakang yang kugambar berasal dari mimpi itu. Itu Dacu, kampung halamanku. Dacu, kampung halamanmu. Ruotian Suzaku bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Mungkin itu kampung halamanmu juga. Ye Chen tersenyum dan memandang Ruotian Suzaku dengan penuh arti. Dia tidak bisa menjelaskan jalinan mimpi, tapi identitas Ruotian Suzaku sebelumnya mungkin seperti yang dia pikirkan. Itu adalah selirian, dan sosok belakang dia draw mungkin adalah Kaisar Chen. Mungkin. Ruotian Suzaku tersenyum lelah, masih menatap Ye Chen, aku akan mengalami bencana, mungkin aku akan hidup, atau aku mungkin mati, ada yang ingin kutanyakan, kuharap kau setuju. Junior adalah semua telinga. Ye Chen segera menangkupkan tangannya. Aku menikah dengan Linger. Senior, tidak perlu untuk ini, dan Yudu dan aku tidak perlu menggunakan pernikahan politik. Ye Chen sedikit tersenyum, bahkan jika kamu tidak hidup, aku akan tetap menjaga Yudu. Ketika Ye Chen ada di sini, Yudu akan berada di sini. Kebaikan ini, Suzaku tidak akan pernah lupa. Ruotian Suzaku menutup matanya, dan tersenyum sangat lega, seolah dia tidak khawatir, dia melepaskan malapetaka, lingkaran cahaya menyebar di tubuhnya, dan menyebarkan cahaya yang menyelimutinya. Udara mati. Kemudian, pelangi ilahi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi Suzaku yang sangat besar, lubang hitamnya sangat terang. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap Suzaku yang besar, merasa sangat khawatir, dia membawa paksaan seorang suci, yang jauh melampaui perbandingan orang bijak. Dengan melihat dari dekat, Ye Chen memandang Ruotian Suzaku, dia sudah mulai melewati bencana, seluruh tubuh, dari dalam keluar, organ dalam, 8 meridian yang luar biasa, dan anggota badan ditutupi dengan petir, merobek tua tubuh terpisah. Melihat ini, Ye Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. 5 penurunan langit dan manusia, malapetaka sendiri, bahkan lebih buruk dari guntur dan hukuman Tuhan. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat telapak tangannya, mencubit jarinya terus-menerus, dan menghitung nasib Ruotian Suzaku menggunakan evolusi Zutian. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah nasib Ruotian Suzaku terlalu tinggi, dan ada kekuatan misterius yang menyembunyikan peluang dalam kegelapan. Bahkan evolusi Zoutian tidak dapat dipatahkan. Itu hanya mungkin di tingkat kaisar, yang secara bawaan ditekan. Anda harus menjadi selirian, dan Anda harus menjadi selirian. Ye Chen menarik kembali kekuatan gaibnya dan diam-diam menatap Ruotian Suzaku. Pertemuan kebetulan dalam mimpi Dacu membuatnya semakin yakin.
Tapi bagaimanapun, dia masih menahan teknik rahasia melawan Ruotian Suzaku yang membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya. Bagi orang bijak, adalah tabu untuk mengutak-atik ingatan kehidupan sebelumnya. Seorang anak yang ceroboh adalah penghalang setan, yang mungkin akan mempengaruhi takdirnya. Dia tidak berani berjudi, juga tidak bisa. Ye Chen harus menunggu Ruotian Suzaku naik ke pangkat suci, tanpa keterikatan bencana, dia mungkin bisa mencoba. Melihat Ruotian Suzaku untuk terakhir kalinya, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari lubang hitam angkasa. Bagaimana? Melihat Ye Chen keluar, Mu Suangong bergegas maju. Melintasi bencana. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak lupa untuk melihat si Fang Xingtian, memang tidak ada penglihatan untuk melintasi bencana, fakta membuktikan bahwa tebakannya benar, dan lubang hitam di angkasa memang bisa menutupi penglihatan tersebut. Melintasi bencana. Tanpa visi melintasi malapetaka, King Longsing dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa Suzaku sedang melintasi malapetaka. Mu Suangong juga sangat bersemangat. Lewati saja hari-hari ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan mengatur pertahanan untuk mencegah penyerangan bintang naga Azure, kata Mu Suangong sebelum pergi. Senior, tunggu sebentar. Ye Chen menghentikan Mu Suangong, semuanya akan baik-baik saja seperti biasa. Jika kamu buru-buru mengerahkan pasukan untuk memperkuat pertahanan, itu akan membuat King Longsing curiga. Jika mereka benar-benar datang untuk bertarung, itu akan menjadi bencana. Aku tidak pernah mengira kamu tahu seni perang. Mu Suangong tertawa. Jalan perang, benar dan salah, salah dan benar, ini adalah metode perang hati, kata Ye Chen sambil tersenyum santai. Jika itu masalahnya, maka aku akan mendengarkanmu. Mu Suangong menarik napas dalam-dalam, dan menatap Xingtian yang halus. Untuk beberapa alasan, memiliki Ye Chen di sekitarnya membuatnya sangat nyaman, dan kamu akan selamat dari malapetaka dengan aman. Karena dia. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan kendi, dan menatap langit berbintang yang berkabut, seolah-olah dia bisa melihat gunung dan sungai yang indah dan puncak gadis giok yang masih ada dari jarak ribuan mil. Namun, saat ini memang ada dua sosok yang berdiri di puncak Yunfei. Itu adalah pria dan wanita, keduanya seperti mimpi, yang satu adalah Dong Huang Taixin, yang lainnya adalah Fuya, tidak ada yang tahu bahwa mereka datang ke sini, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka berhenti di puncak gadis giok ini. Dewi, apakah kamu yakin melihat Ye Chen? Fuya melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Tidak hanya Ye Chen, tapi juga Selirian. Kata-kata Dong Huang Taixin tidak jelas. Tidak mungkin. Fuya menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk tidak mengetahui tentang kembalinya Ye Chen, dan Selirian itu, yang meninggal 3000 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa muncul di Dacu. Seni abadi Kaisar Dao, mimpi kembali selama berabad-abad.